Wa'lam, ketahuilah, kata Imam Haddad, anna syukra, sesungguhnya bersyukur, sababun, itu menjadi sebab, liibqa'in ni'amil mawjudah, menjadi sebab untuk ditetapkannya, dilanggengkannya nikmat-nikmat yang ada. Orang yang fakir, yang sakit-sakitan, kalau dia mau merenungi daripada nikmat Allah, maka dia tidak akan berpikir rasa sakitnya, tidak akan merasakan rasa sakitnya, tidak akan merasakan derita kepakirannya, kesusahannya. Kenapa? Dia akan sibuk untuk mensyukuri daripada nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena saking banyaknya nikmat-nikmat Allah yang diberikan ketimbang ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma aftah lana futuhal arifin bihikmatika wansur alina rahmataka wa dhakirna ma nasina ya dal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wa dhair. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum fataqabbal ya karim. Ilahal wara sahil ala kulli man qara tasanif haddadil ulama ta'assara wa asillahu kulla syu'un wajud lahu bi'afiyatil kubra wa asinnahu al-kira wajadid lahu fi kulli hinin karamatan wa fadlan wa an ishu idha ma ta'assara wa habiya waliyal khairi unsan wa rahatan wa rizqan halalan wasi'an wa muyassara. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Wa 'alaika bisyukri lillahi 'ala ma an'ama Allahu bihi 'alaik wa ma bika min ni'matin fi dhahirika wa batinika wa dinika wa dunyaka illa wa hiya min Allah. Qala Allahu ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Walillahi 'alaika minan ni'ami ma ta'jizu an 'addihi wa ihsa'ihi fadlan 'anil qiyami bi syukrihi. Faqala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Walau anna al-faqira al-marida minal muwahhidina tafakkara fima lillahi 'alaihi minan ni'am la syaghalahu ada'u syukrihi an mukabadati sabri fa'alaika bibadhil istita'ati fi syukri rabbika thumma bil'i'tirafi bil'ajzi 'anil qiyami bima yajibu 'alaika min syukrih. Wa'lam anna syukra sababun liibqa'in ni'amil mawjudati wa wasilatun ila husulin ni'amil mafqudati. Wa qala ta'ala la in syakartum la azidannakum. Al-ayah wallahu akramu min ayyanzi'a ni'amahu an syakirin ila ahil maqal. Melanjutkan daripada pembacaan kitab Risalatul Muawanah lirragibina minal mu'minin fi suluki tariqil akhirah, yang dimana setelah beliau Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghusul Ibad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar membahas, menjelaskan tentang pentingnya bersabar, faidah bersabar, keutamaan, keistimewaan bagi orang-orang yang bersabar. Nah, sekarang masuk di bab yang baru, yaitu beliau di sini akan menjelaskan tentang syukur, pentingnya bersyukur, keutamaan dan keistimewaan syukur, serta keutamaan orang-orang yang melaksanakan ataupun yang bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan wa 'alaika bisyukri lillah, hendaknya kamu bisyukri lillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib kita bersyukur kepada Allah ala ma an'amallahu bihi alaik,
atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Alaika bisyukrillah, wajib, hendaknya kamu, nasihat Imam Haddad kepada kita, hendaknya kamu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Wa ma bika min ni'matin fi dhahirika wa batinika wa dinika wa dunyaka illa wa hiya min Allah. Sebab wa ma bika min ni'matin, ma di situ manafi, wa ma bika bin ni'matin fil dhahirika, dan tidaklah yang ada padamu min ni'matin daripada kenikmatan. Nikmatin pakai isim nakirah menunjukkan kepada umum. Semua kenikmatan, tidaklah setiap kenikmatan yang ada pada diri kita fil dhahirika, baik yang dohir pada diri kita, nikmat yang dohir pada diri kita, maupun wabatinika, nikmat yang batin pada diri kita. Nikmat dohir, merasakan nikmatnya makan, merasakan nikmatnya minum, merasakan nikmatnya tidur, nikmat dohir yang lainnya. Wabatinika, nikmat batin, mendapatkan ketenangan hati, mendapatkan ketenangan jiwa, ataupun kesehatan dohir, kesehatan batin. Termasuk nikmat batin itu adalah al-ilmu, kita faham suatu ilmu, kita bisa memahami, mengerti kepada suatu ilmu, itu nikmat batin. Wadinika, maupun nikmat yang berkaitan dengan urusan dunia, agama. Wa dunyaka, dan nikmat yang berkaitan dengan urusan dunia. Illa wahiyya minallah, melainkan itu semuanya nikmat yang ada pada diri kita, baik nikmat dohir maupun nikmat batin, nikmat dunia berkaitan dengan urusan dunia maupun urusan agama. Wahiyya minallah, melainkan itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan bahwa apa-apa yang ada pada diri kalian, kata Allah, apa-apa yang ada pada diri kalian, sehat badan, sehat akal, nikmat sehat, nikmat dohir batin, sehat dohir batin, nikmat tidur, nikmat makan, nikmat segalanya, apa yang ada pada diri kita, faminallah, maka itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain mengatakan, la yati biha ghairuh, yang mana itu tidak ada satupun selain Allah yang mampu memberikan, yang mampu mendatangkan nikmat tersebut kepada kita. Yang memberi sehat Allah, yang beri kita yaitu nikmat bisa tidur enak adalah Allah, yang memberi kita bisa nikmat makan Allah, yang memberi ilmu kepada kita Allah, nikmat zahir maupun nikmat batin, yang memberikan semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita wajib untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, walillahi 'alaika minan ni'ami ma ta'jizu an 'addihi wa ihsa'ihi. Walillahi 'alaika minan ni'am, dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ma ta'jizu an 'addi, itu sangat banyak, ma ta'jizu an 'addihi, yang membuat kita lemah, tidak mampu, an 'addihi wa ihsa'ihi. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu semuanya membuat kita tidak mampu an 'addihi wa ihsa'ihi, daripada menghitung itu nikmat, karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Fadlan 'anil qiyami bisyukrihi, menghitungnya saja kita tidak akan mampu, apalagi mensyukuri daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena saking banyaknya, saking besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34, faqala ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka sampai kapanpun tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk menghitung daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dihitung bari nangtung, dietang bari etang, maka tidak akan mampu, tidak akan bisa, siapapun itu orangnya maupun dengan alat canggih apapun tidak akan mampu bisa menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi mensyukurinya. Bahkan Imam Haddad di sini memberikan perumpamaan, walau annal faqiral marido, andai kata annal faqiral marido, seorang yang fakir, al marido yang sakit, minal muwahhidin, daripada orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata orang yang fakir nih, orang yang fakir yang diberi sakit terus-terusan, tafakkaru fi malillah alaihi minan ni'am, itu orang fakir yang sakit-sakitan dia mau bertafakur, mau berfikir, merenungi fi ma'alaihi minan ni'am, merenungi, bertafakur dalam nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini andai kata, karena biasanya yang kita alamin kalau kita sakit pernah mikirin nikmat gak? Kadang-kadang bukan mikirin nikmat-nikmat Allah ya, enggak tafakur nikmat Allah. Yang pikir apa? Duh, pengen cepet sembuh, pengen makan enak, pengen dan lain sebagainya. Nah ini andai kata, kata Imam Haddad, orang yang fakir yang sakit-sakitan dia bertafakur, merenungi nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya, la syaghalahu ada'u syukrihi an mukabadatis sabari, maka niscaya akan membuat dia sibuk, ada'u syukrihi, menunaikan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mensyukuri nikmat Allah akan membuatnya sibuk daripada menderita, menahan daripada kesabaran dalam, yaitu derita ataupun kepakiran dan penyakitnya. Artinya orang yang fakir yang sakit-sakitan, kalau dia mau merenungi daripada nikmat Allah, maka dia tidak akan berpikir rasa sakitnya, tidak akan merasakan rasa sakitnya, tidak akan merasakan derita, kepakirannya, kesusahannya. Kenapa? Dia akan sibuk untuk mensyukuri daripada nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena saking banyaknya nikmat-nikmat Allah yang diberikan ketimbang ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Maka oleh karenanya kata Imam Haddad, fa'alika bibadlil istita'ati fi syukri rabbika, fa'alika, maka hendaknya kamu bibadlil istita'ah, kerahkan kemampuan kita fi syukri rabbika, di dalam bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita berusaha semampu kita, semaksimal mungkin untuk mensyukuri daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Summa bil i'tiraf bil ajzi, kemudian kita bil i'tiraf, setelahnya kita berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita, semampu kita untuk mensyukuri daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Summa bil i'tirafi bil ajzi, kemudian kita i'tiraf bil ajzi, kita mengakui diri kita ini ajzi, lemah, anil qiyam, daripada melaksanakan bima yajibu alika min syukrih, daripada melaksanakan bersyukur kepada Allah yang diwajibkan kepada kita. Wa'lam, kemudian Imam Haddad mengatakan urgensi daripada syukur, pentingnya daripada bersyukur itu, wa'lam anna syukra sababun li ibqa'in ni'amil mawjudah wa wasilatun ila husulin ni'amil mafqudah. Wa'lam, ketahuilah, kata Imam Haddad, anna syukra, sesungguhnya bersyukur, sababun, itu menjadi sebab, liibqa'in ni'amil mawjudah, menjadi sebab untuk ditetapkannya, dilanggengkannya nikmat-nikmat yang ada. Nikmat sehat yang ada pada diri kita, kita syukuri. Nikmat sehat yang ada pada diri kita, kita syukuri. Maka dengan bersyukur akan menjadi sebab nikmat sehat itu tetap
tetap diberikan kepada kita, tetap ada pada diri kita, tetap kita akan bisa merasakan daripada nikmat sehat itu. Wa wasilatun ila husulin ni'amil mafqudah, dan bersyukur itu wasilah ila husulin ni'amil mafqudah, menjadi pelantara, menjadi jalan untuk menghasilkan nikmat-nikmat al-mafqudah yang belum ada. Jadi dengan bersyukur, nikmat yang ada pada diri kita akan terus ada, bahkan bertambah, dan nikmat yang belum ada akan datang kepada diri kita. Sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur, maka nikmat yang ada pada diri kita itu akan dicabut, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan la in syakartum, jika kalian bersyukur, ni'mati, jika kalian bersyukur kepadaku, bersyukur atas nikmat-nikmatku, kata Allah, la azidannakum, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Artinya kita bersyukur, apalagi santri bersyukur mendapatkan nikmat sehat, bersyukur mendapatkan nikmat taufik dan hidayah, bersyukur bisa yaitu menjalankan daripada kewajiban-kewajiban agama, bersyukur bisa melaksanakan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nikmat ini akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu akramu min ayyanzi'a ni'amahu man syakir. Wallahu, bahwa Allah akramu, itu zat yang lebih dermawan, min ayyanzi'a, yang lebih mulia, min ayyanzi'a ni'amahu an syakir, daripada mencabut ni'amahu, nikmatnya, daripada an syakir, orang yang bersyukur. Artinya Allah tidak akan mencabut nikmatnya, tidak akan menarik nikmatnya dari hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala, kemudian beliau di sini mengutip juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dzalika bi anna Allah, dzalika, bahwa hal tersebut Allah tidak akan mencabut nikmat daripada seorang hamba yang bersyukur. Bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Allah tidak akan mencabut begitu saja nikmat daripada hambanya yang sudah Allah berikan kepada hambanya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka, kaum tersebut, hamba tersebut yang diberi nikmat, merubah dirinya sendiri, yakni dengan apa? Bitarki syukri 'alaiha, dengan meninggalkan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, maka Allah tidak akan tarik lagi itu nikmat, tidak akan cabut itu nikmat, selama seorang hamba itu mau bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika seorang hamba yang diberi nikmat oleh Allah tidak bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan, malah mengingkari nikmat Allah yang berikan kepadanya, maka baru Allah akan mencabut, akan menarik daripada nikmatnya tersebut. Wa qad amara Allahu 'ibadahu bisyukrihi fi 'iddati mawadi'a min kitabih. Dan perlu diketahui bahwasannya syukur itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad amara Allahu ibadahu, Allah telah memerintahkan kepada hamba-hambanya bisyukri, untuk bersyukur kepada Allah, fi iddati mawadi'a min kitabih, di dalam beberapa tempat, beberapa ayat daripada kitabullah, yakni Al-Qur'anul Karim. Jadi lebih dari 1-2 ayat yang menjelaskan perintah Allah untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan.
Di antara ayat perintah syukur, Allah memberitakan syukur kepada hambanya, yaitu pertama surat Al-Baqarah ayat 172, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, kulu makanlah kalian, min tayyibati ma razaqnakum, daripada rizki harta yang kami berikan, yang kami karuniakan kepada kalian, thayyibat yang halal, yang baik, yakni thayyibat itu yang baik itu adalah yang halal. Makanlah, silahkan kata Allah, makanlah makanan-makanan, minuman-minuman yang halal yang telah kami karuniakan, yang telah aku karuniakan, anugerahkan kepada kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Washkuru, tapi jangan lupa washkuru, dan bersyukurlah kalian lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tasrih menggunakan isim dohir, yang mana di sini wad'u dohir makana dhamir, wad'u dohir makana dhamir, yang menempatkan isim dohir, yang mana padahal di sini cukup dengan isim domir. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulah, tapi di sini maskurulillah itu menggunakan isim dohir, bersyukurlah kalian kepada Allah, tidak bersyukurlah kalian kepadanya yang sudah memberikan rizki, tapi bersyukurlah kepada Allah. Di sini takkid, memperkuat, menegaskan bahwasannya wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah lah yang mampu memberikan nikmat kepada kita. In kuntum iyyahu ta'budun, jika benar-benar kalian itu hanya beribadah, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ayat kedua surat Saba ayat 15, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah, makanlah kalian daripada rizki Tuhan kalian, rizki yang diberikan, rizki yang dikaruniakan oleh Tuhan kalian, oleh Allah Subhanahu wa taala. Washkurulah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan dua ayat, masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang mana Allah pada ayat tersebut memerintahkan kita sebagai hambanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau juga mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan, yang menjelaskan tentang bersyukur. Pertama, beliau mengutip hadis. Nah, kalau dalam cetakan DKI ini tidak ada Darul Kutub Ilmiah, nah, hadisnya cuma satu. Nah, tapi kalau dalam Risalah Al-Muhaqqaqah, nah, Risalah Imam Haddad yang sudah ditahqiq, nah, itu ada dua hadis yang disebutkan di dalam bab syukur ini, yaitu hadisnya qala alaihi salatu wassalam, la yattakhidha ahadukum lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Hadis riwayat Imam Ahmad, rawahu Ahmad fi musnadihi. La yattakhidha ahadukum lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Nah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yattakhidha ahadukum, hendaknya seseorang di antara kalian menjadikan lisanan dzakiran, menjadikan pada lisannya dzakiran, yang senantiasa berzikir, mengingat, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qalban syakiran, dan menjadikan hatinya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini la yattakhidana fi'il mudhari yang dimasuki lam amar, menunjukkan yaitu di sini kalimat
perintah. Jadi Nabi memerintahkan kepada kita untuk senantiasa lisan kita ini dibasahi dengan zikrullah, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa kita menanamkan dalam hati kita qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ini sesuai dengan perintah Allah juga dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adzkurukum, maka berzikirlah kalian kepadaku, mengingatlah kalian kepadaku. Adzkurukum, maka aku akan membalas daripada zikir kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan jangan sekali-kali kalian kufur, yakni tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan, dikatakan bahwasannya as'adun nasi man lahu badanun sabirun wa qalbun syakirun. Di antara manusia yang paling berbahagia, manusia yang paling sa'adah, mendapatkan kebahagiaan, itu man lahu badanun sabirun, seseorang yang mempunyai badan yang senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian-ujian, dalam menerima daripada ujian-ujian musibah yang menimpanya. Wa qalbun syakir, dan orang yang senantiasa hatinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersabar dan bersyukur ini adalah merupakan dua kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Dikatakan man sabara dhafar, man syakar amar. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan subur. Subur. Barang siapa yang bersyukur, makmur. Sabar subur, syukur makmur. Orang yang bersabar insya Allah hidupnya akan subur. Orang yang bersyukur insya Allah hidupnya akan makmur. Kemudian hadis yang kedua yang dikutip oleh Imam Haddad, hadis yang berkaitan dengan syukur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala alaihi salam, al imanu nisfani, nisfun fis sabri, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Dalam satu riwayat nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Al imanu nisfani, bahwa iman itu ada dua bagian. Nisfun sabrun, yang sebagian, yang separuh itu sabrun adalah bentuk kesabaran. Wa nisfun syukrun, yang sebagian lagi, yang separuh lagi adalah syukrun, bersyukur. Jadi al-iman nisfani, bahwa iman itu adalah bagian, artinya untuk bisa mendapatkan kesempurnaan iman itu bisa dengan melaksanakan dua perkara ini, yaitu pertama dengan bersabar, sabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar di dalam meninggalkan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nisbun syukrun, wa fi riwayatin wa nisbun fi syukri, dan kedua yaitu separuh lagi untuk bisa mendapatkan kesempurnaan iman, yaitu ada dalam bersyukur atas nikmat-nikmat, karunia-karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Wa'lam annahu kama yajibu 'alaika an tashkurallaha 'ala ni'matil khassah bika kal ilmi was sihah. Kemudian Imam Haddad mengatakan, wa'lam, dan ketahuilah, annahu sesungguhnya, kama yajibu 'alaika, sebagaimana wajib 'alaika atasmu, an tashkurallah, apa hendaknya bersyukur kepada Allah, ala ni'matil khassah, atas nikmat-nikmat yang khusus bika, yang Allah berikan kepadamu, kal ilmi, seperti nikmat ilmu, wasihati, dan nikmat kesehatan. Kadzalika yajibu 'alaika, begitu juga yajibu, wajib
alaika atasmu antashkurahu, apa hendaknya bersyukur pada Allah, ala ni'amil amah, atas nikmat-nikmat yang umum, ka irsalir rusul, seperti diutusnya para rasul, wa inzalil kutub, dan diturunkannya kitab-kitab Allah, wa rab'is sama, dan ditinggikannya langit, wa bastil ardi, dan dihamparkannya bumi. Jadi bersyukur kepada Allah, wajib bersyukur kepada Allah, bukan hanya bersyukur mensyukuri nikmat yang khusus Allah berikan kepada kita saja, tapi juga wajib mensyukuri nikmat-nikmat yang umum yang Allah berikan kepada semua umat muslimin. Jadi bukan hanya mensyukuri nikmat yang ada pada diri kita saja, tapi nikmat-nikmat yang dirasakan oleh semua muslim, semua orang juga kita wajib bersyukur. Wa'lam anna ma'rifatal qalbi bin ni'ami wa annaha minallahi wahdahu lam yasir ilaihi syai'un minha. Nah, kemudian apa sih itu pengertian syukur? Setelahnya dijelaskan pentingnya bersyukur, kewajiban bersyukur, faidah bersyukur, keutamaan bersyukur. Nah, kemudian apa sih syukur itu? Apa pengertiannya? Apa takrif definisinya? Kemudian seperti apa dan bagaimana prakteknya kita untuk bersyukur, cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Allahumma ij'alna minal aghniya'is syakirin. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.